Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV menuju jannah. Baik, pertanyaan dari Ibu Rohati di segmen sebelumnya bilang Ibu Rohati punya adik ipar yang sangat sombong sekali ya. Acara keluarga nggak pernah hadir. Bahkan dia bilang kalau mau datang sini ke sini, termasuk orang tuanya juga pun kalau mau datang ke sini nggak pernah datang ke orang tuanya. Nah, gimana tuh Abi? Pertanyaannya. Baik. Bukan jawaban pertanyaannya. Jadi Bu Rohati kan dia ngomong. Iya Bu Rohati. Iya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, betapa congkak kita jadi manusia. Bahwasanya hidup ini bukanlah selamanya di dunia. Apa yang kita punya belum tentu akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Itu semua hanya titipan yang kapan saja bisa hilang sekejap mata. Betul apa betul? Sehingga betapa banyak Allah sudah perlihatkan tanda-tanda orang yang sombong dengan berbagai macam bencananya, dengan berbagai macam azabnya. Oleh karenanya takutlah bahwa orang sombong itu hakikatnya tidak disukai oleh Allah. Na'udzu. Begitu demikian dengan apa yang diceritakan oleh Bu Rohati Asyarut. Ibu Rohati, beliau menceritakan ada orang yang sombongnya luar biasa. Betul apa betul? Tanpa kita sadar, boleh jadi kenapa Allah sampai hari ini menjaga nikmat kita, menjaga harta kita, menjaga derajat kita. Boleh jadi itu sebab karena ada doa orang tua yang didengarkan. Tuh, betul apa betul? Kita nggak pernah tahu, boleh jadi derajat mulia ini karena ridhonya orang tua kita. Karena hebatnya doa orang tua kita. Kalau bukan karena doa mereka, kita tidak akan ada apa-apa. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Betul apa betul? Nah, oleh karenanya apa yang kita punya bukan karena hebatnya kita, tapi boleh jadi karena Allah mendengar doa orang tua kita. Maka bahaya ketika ada orang lalu dia merasa tinggi hati, merasa paling segalanya, merasa bahwa orang lain miskin semua. Dia lupa bahwa kekayaan itu bukan milik dia, kekayaan itu milik Allah, kemiskinan itu milik Allah, kesenangan itu punyanya Allah, ujian itu punyanya Allah. Maka saat kita sombong, kita lupa dengan apa yang Allah titipkan, jangan tunggu lama. Dengan cepat Allah akan hanguskan semuanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Inilah yang jadi penyakit orang sombong itu, keras hatinya. Merasa pengen dihargai, nggak bisa ngehargain orang. Merasa pengen dihormatin, nggak sanggup ngormatin orang. Bahkan kadang-kadang orang sombong itu lebih takut apa yang dia punya dinikmatin orang lain. Orang nggak punya mah nggak ada hati sombong, apa aja dikasihin sama orang. Bener apa enggak? Kita nih orang nggak punya tapi seneng ngasih sama orang. Kita nggak punya apa-apa tapi kita sering ngasih sama orang, seneng bagi sama orang, seneng memberi kepada orang. Ingat Bu, tanpa kita sadar, walaupun kita nggak punya, tapi kalau kita punya sifat sering membagi kepada orang lain, sering ngasih kepada orang lain, sering ngasih pada orang tua, saat ketika kita butuh, Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Amin ya robbal. Maka sombong tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan, tapi sombong adalah jalan untuk kita menjadi orang yang akan rugi, bukan cuma dunia tapi kerugian akhirat menjadi kekal buat kita.
Naudzubillah. Ya, baik Ibu Rohati, mudah-mudahan adik iparnya diberikan kesadaran bahwa sifat sombong tidak membawakan manfaat apa-apa, justru malah membawa kepada kehancuran, kerugian dunia dan juga akhirat. Karena di dunia juga orang kadang suka orang sombong, di akhirat apalagi mengganjal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Sangat-sangat. Walaupun kita sudah banyak amalnya yang lain, bisa menjadi pengganjal, penghalang ya Abi ya. Hati-hati dengan sifat sombong. Untuk itu makanya jangan pernah kita punya sedikit sifat sombong. Sedikit pun sifat sombong ada dalam hati kita itu bahaya karena ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan agar kita terhindar dari sifat sombong maka seringlah kita sadar bahwa apa yang kita punya di dunia ini bukan milik kita. Semua hanyalah titipan dan bersikap rendah hatilah kepada sesama agar tidak ada orang yang mungkin tersakiti, terzolimi dengan sifat sombong kita. Betul. Baik, kalau gitu Abi, kita mohon doanya ya. Baik. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah. Amin. Yang rendah hati. Amin. Dan tidak sombong. Dan juga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin ya Rabb. Silakan Abi kita doa dulu. Baik, mari pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, para bunda semuanya, kita sama-sama akhiri kajian ini dengan menyempurnakan untuk kita berdoa sama-sama agar apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan hati yang bersih, jiwa yang bersih dan sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tundukkan kepala kita, buka mata hati kita, angkat kedua belah tangan kita, kita munajat kepada Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, berikan keselamatan dalam hidup kami ya Allah. Berikan keselamatan dalam setiap tingkah laku kami ya Allah. Berikan keselamatan dari setiap amal-amal kami ya Allah. Apabila ada kesombongan dalam diri kami, maafkan ya Allah. Jangan sampai sifat sombong ini menghancurkan semua rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Maafkan kami yang kurang syukur dengan segala nikmat-Mu ya Allah. Maafkan kami yang masih tidak pernah bersyukur dengan semua yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Maafkan kami yang selalu ya Allah mengeluh dengan semua yang Kau berikan kepada kami. Padahal ya Rabb, yang Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik untuk kami ya Allah. Jadikan jiwa kami tenang ya Allah, hati kami tenang ya Allah, hati kami ikhlas ya Allah, hati kami ridho ya Allah dengan semua ketetapan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Faqdiya hajatuna ya Allah. Silahkan ibu berdoa, minta sama Allah dikuatkan hati kita, ditenangkan hati kita, dan mudah-mudahan kita terus jadi orang yang bersyukur. Terima kasih ya Rabb atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Cukupkan kami dengan keberkahan-Mu ya Allah. Ridhoi kami dengan semua perjalanan kami ya Allah. Doakan orang yang ada sebelah kanan kita ya Rabb. Sehatkan ya Allah, berkahi umurnya dan cukupkan nikmat-Nya untuk saudara kami ya Allah. Doakan yang ada sebelah kiri kita ya Allah, berkahi umurnya, sehatkan ya Allah, dan cukupkan atas apa yang menjadi keperluannya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih sudah mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah di Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah, dan jangan lupa ikuti terus media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda pemirsa ingin datang atau hadir ke program Jalan Dakwah, silakan hubungi tim media sosial kami ya, atau bisa datang langsung ke Menara Syariah, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.